Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan serta kesempatan untuk mendengarkan saya menjelaskan tentang materi teori Erik Lindahl. Nah, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum saya masuk di materi pertama, saya akan menyebutkan nama anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai pemateri dan moderator, yaitu Sri Nenendang, dan ada juga nama rekan-rekan kami, yaitu Wiwi Arnita Putri dan Saskia Ramadhani dan Sulpiana. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yang mengenai definisi teori Erik Lindahl. Nah, teori Erik Lindahl ini analisis yang mirip dengan teorinya Bowen, di mana hanya saja dalam pembayaran masing-masing konsumen tidak bentuk harga absolut, tetapi bentuk harga total biaya penyediaan barang publik. Nah, teori Erik Lindahl ini juga berdasarkan analisis kurva indifference. Nah, apa itu kurva indifference? Nah, kita akan membahas apa itu kurva indifference. Nah, kurva indifference ini bentuknya melengkung ke atas, yang didasarkan pada asumsi bahwa semua individu suka barang publik, tetapi kurang suka untuk membayar penyediaan barang publik. Nah, guna mendapatkan kurva permintaan individu akan barang publik dapat dilakukan dengan cara menentukan kepuasan maksimum setiap individu pada setiap proporsi biaya. Dan teori Erik Lindahl juga merupakan teori yang sangat berguna untuk membahas seperti yang saya bilang tadi, penyediaan barang publik yang optimum, dan membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antar anggota masyarakat. Nah, seperti yang kita lihat mengenai kurva teori Erik Lindahl, di mana sumbu mendatar itu jumlah barang publik. Nah, yang di sampingnya itu kurva A dan kurva B, kurva permintaan individu akan barang publik. Nah, kita akan membahas tentang kurva selanjutnya. Kita lihat pada kurva titik F, konsumen A bersedia membayar 100% dari biaya total penyediaan barang publik untuk barang publik sebanyak 0 AF yang dibawa. Nah, yang titik di bawah. Sedangkan pada titik H, jumlah barang publik yang diminta konsumen A adalah 0 AL, dan ia bersedia membayar 100% dari biaya total penyediaan barang publik. Sedangkan konsumen B bersedia membayar 0 BT persen untuk jumlah barang publik yang sama. Nah, penerimaan lebih besar dari penerimaan pemerintah ini lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, yaitu 100%, ada di titik 0 BT. Kelebihan pemerintah ini dapat digunakan untuk menambah barang jumlah publik di pemerintah. Nah, pada jumlah barang publik sebanyak 0 AL, konsumen A bersedia membayar sebanyak 70% dari biaya penyediaan barang publik.
sedangkan konsumen B bersedia membayar sebanyak 60%, berarti kurang dari konsumen A. Nah, kita lihat juga pada titik E, konsumen A bersedia membayar 0 AT persen dan konsumen B membayar sebanyak 0 BT persen. Pada titik E, pembayaran dari A dan B adalah 100%, sebanyak 100%. Nah, bagaimana bisa dikatakan 100% itu? Kita bisa tambahkan yaitu 0 ATE tambah 0 titik 0 BTE. Nah, atau sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang publik sebanyak 0 LE. Nah, pada penyediaan barang publik sebanyak 0 L, biaya yang diperlukan adalah L, ada di titik L dan Z. Nah, individu A hanya bersedia membayar LY dan individu B hanya bersedia membayar ZX, sehingga pemerintah defisit sebanyak XY persen dari total biaya. Selanjutnya kita masuk di pembahasan implementasi teori Erik Lindahl. Nah, adapun implementasi dari teori Erik Lindahl untuk negara-negara yang berkembang, terutama negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, ialah taman umum, karena taman dapat menambah daya dukung terhadap lingkungan dengan adanya berbagai tanaman, maka jumlah oksigen pun dapat meningkat. Nah, serta dapat memperindah suasana dan mengurangi polusi-polusi yang ada. Nah, tujuannya itu dari dibuatnya taman adalah menjadikan sesuatu area menjadi lebih indah, sejuk, nyaman, dan tertata secara rapi. Dengan adanya taman dapat meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita membahas kelemahan terhadap teori Erik Lindahl ini. Nah, kelemahan pertama itu karena teori yang saya sebut tadi itu dia hanya membahas tentang barang publik, tetapi dia tidak membahas teori penyediaan barang swasta. Nah, kelemahan utamanya itu seperti yang saya sebut, dia menggunakan kurva indifference. Nah, di mana barang publik mempunyai sifat tidak dapat dikecualikan yang menyebabkan tidak ada seseorang individu yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Nah, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.